Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Hutama Saputra, NIM B100210240 dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan artikel yang berjudul tentang inovasi untuk mengatasi stagnasi dalam bisnis. Eh, untuk pendahuluan, di dalam sebuah bisnis yang memiliki macam-macam tantangan untuk menjalankan sebuah bisnis, salah satu tantangan yang dihadapi untuk para bisnis yaitu sebuah stagnasi. Apa yang dimaksud stagnasi? Stagnasi merupakan suatu kejadian yang di mana suatu bisnis yang sudah berkembang tidak dapat berkembang lagi atau minim akan sebuah ide. Untuk mengembalikan suatu bisnis tersebut yang sedang mengalami stagnasi atau minim pertumbuhan, menggunakan sebuah inovasi produk. Inovasi tidak hanya sekedar tentang produk, bisa juga melalui inovasi layanan, inovasi pemasaran, dan lain-lain. Eh, Melakukan sebuah tindakan inovasi dari segi produk maupun dari sebuah layanan sudah sangat membantu untuk sebuah bisnis yang mengalami stagnasi. Dengan demikian, salah satu solusi untuk bisnis untuk keluar dari sebuah stagnasi yaitu menggunakan strategi inovasi dalam bisnis ini. Bagaimana cara memastikan pelanggan untuk sukses terhadap sebuah inovasi ini, yaitu melakukan analisa pasar dengan baik dan benar. Dengan menganalisa pasar, kita sebagai pembisnis owner dapat memahami para pelanggan untuk perlukan sebuah inovasi. Kepuasan pelanggan, bentuk perasaan timbul oleh karena apa yang diekspresikan oleh pelanggan dirasakan pada sebuah produk yang kemudian menurunkan peluang keinginan untuk beralih ke produk manapun. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memahami bagaimana pemahaman mengenai penyebab stagnasi di dalam sebuah bisnis dan bagaimana pengaruh inovasi untuk menghadapi sebuah bisnis ini. Ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan sebuah eksplorasi hasil dari pembahasan. Eh, Strategi inovasi produk yang efektif adalah memahami selera konsumen yang di masa sekarang ini dengan memanfaatkan sebuah inovasi produk dan memperhatikan selera konsumen yang sangat efektif untuk menghindari sebuah stagnasi. Beberapa cara inovasi yang diterapkan di sebuah bisnis yaitu inovasi produk dan layanan, inovasi pemasaran, dan inovasi model bisnis. Kelebihan dari strategi ini yaitu untuk menjawab 5W1 hanya apa pengaruh sebuah inovasi untuk mengatasi dalam bisnis. Why, mengapa? Mengapa sebuah inovasi penting untuk mengatasi stagnasi bisnis ini? Siapa? Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan strategi inovasi ini dalam menghadapi stagnasi di dalam sebuah bisnis? Di mana saja strategi ini dapat diterapkan? Dan kapan yang baik menggunakan strategi inovasi bisnis ini? Bagaimana menerapkan atau merancang sebuah strategi inovasi sedang terjadi pada sebuah stagnasi bisnis? Untuk menjawab pertanyaannya yang what, yaitu strategi ini mampu mengatasi sebuah stagnasi bisnis karena berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah bisnis. Inovasi yang mendorong sebuah bisnis keluar dari sebuah stagnasi bisnis ini dengan mengubah bentuk produk dan juga layanan. Kedua, mengapa inovasi dapat
mengatasi stagnasi bisnis, dikarenakan stagnasi dapat menghidupkan kembali bisnis yang sedang mengalami penurunan dan dihidupkan kembali melalui sebuah inovasi. Siapa yang bertanggung jawab atas melakukan sebuah inovasi ini merupakan tanggung jawab para pemegang bisnis. Jika para owner ini sadar pentingnya sebuah inovasi bisnis ini, di mana strategi inovasi ini diterapkan di dalam semua sektor bisnis, dalam sektor bisnis besar maupun sektor sektor bisnis kecil. Kapan jangka waktu yang tepat untuk memakai strategi ini yaitu jika sebuah perusahaan sudah mengalami dirasa sudah mengalami stagnasi bisnis, maka strategi ini cocok untuk menghadapi hal tersebut. Bagaimana cara merancang sebuah bisnis? Nomor satu yaitu memahami konsumen, mengidentifikasi tantangan peluang yang sedang ada, melihat tren pasar, mendorong inovasi internal. Kelebihan berikut yaitu kelebihan dan kekurangan dari strategi ini. Kelebihan meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan, adaptasi dan dalam perubahan pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat budaya operasional. Untuk kekurangan, biaya mungkin tinggi, risiko kegagalan, keterbatasan sumber daya, perubahan budaya yang sulit, ketergantungan pada tren teknologi. Efektivitas inovasi, stagnasi efektif jika diterapkan yang dengan tepat, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang merujuk seberapa efektif strategi inovasi untuk suatu momen. Untuk suatu momen ketika kondisi pasar sedang tren, efektif jika pasar atau industri sedang mengalami perubahan signifikan kebutuhan baru dari konsumen, strategi inovasi ini sangat efektif untuk menangkap peluang baru. Momen kesiapan internal perusahaan efektif jika memiliki sumber daya alam yang cukup, baik secara segi keuangan, teknologi, dan maupun SDM. Kurang efektif jika perusahaan tidak siap untuk berinovasi. Untuk tingkat persaingan, efektif jika tingkat persaingan di pasar sangat ketat, strategi inovasi sangat efektif untuk membedakan perusahaan dari pesaing inovasi. Kurang efektif untuk pasar yang kurang kompetitif jika perusahaan sudah memiliki posisi yang dominan, investasi dalam bisnis menjadi langkah yang lebih baik dan lambat. Yaitu waktu pelaksanaan efektif jika strategi inovasi akan lebih efektif diterapkan pada tepat, misalnya perusahaan yang pada titik kritis. Kurang efektif jika pada saat yang salah, misalnya perusahaan sedang menghadapi ketidakstabilan internal. Nomor 5 yaitu keterlibatan stakeholder. Efektif jika semua pihak terkait seperti manajemen, karyawan, mitra bisnis, dan pelanggan lainnya. Kurang efektif jika hanya sebagian kecil dari stakeholder yang mendukung inovasi ini. Kesimpulan, stagnasi dalam bisnis diatasi dengan inovasi jika dilakukan dengan tepat, yang meliputi inovasi layanan, inovasi produk, dan inovasi brand. Dengan memanfaatkan sebuah strategi ini, para perusahaan bisa keluar dari stagnasi secara baik dan benar. Inovasi terbuka memanfaatkan teknologi terbaru, mendorong perusahaan untuk keluar dari stagnasi. Selain itu, kolaborasi dengan mitra eksternal seperti lembaga penelitian dan perusahaan lain. Fokus utama dalam strategi ini jangka panjang perusahaan untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan di pasar yang semakin dinamis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.